Jadi gue habis nonton pidato kemenangan Timothée Timothée Chalamet di SAG Awards. Jadi dia dapat Best Actor atau aktor terbaik atas perannya dia sebagai Bob Dylan. Terus di pidato tersebut dia tuh menurut gue mengeluarkan pidato yang cukup jarang untuk dikeluarkan di zaman sekarang. Jadi dia tuh bilang di pidato tersebut kalau misalkan dia ingin menjadi salah satu aktor terbaik, dia ingin dikenal sebagai one of the greats, terus dia tidak memungkiri kalau misalkan dia memerlukan usaha yang lama, upaya yang lama untuk bisa melatih dirinya untuk memerankan peran sebagai Bob Dylan dengan baik karena itu kan film biopik ya, jadi sebisa mungkin harus mirip banget sama Bob Dylan aslinya. Dan setahu gue pun Bob Dylan juga memuji Timothée Chalamet. Ya udah Timothée Chalamet aja deh. Terus di situ juga Timothée bilang kalau misalkan ini SAG nih emang bukan award terbaik, kurang lebih seperti itu dia bilangnya, tapi dia bilang tapi ini akan memberikan sebuah energi tambahan, sebuah bensin agar gue bisa semakin lebih baik lagi. Dan gue pas nonton ya, pas denger kayak wow, suka banget. Gue itu menjadi pengingat yang baik banget buat gue karena selain emang nonton di YouTube, gue juga nonton cuplikannya di X atau Twitter. Terus orang-orang tuh juga nggak sedikit yang memuji speechnya si Timmy ini. Emang ada yang bilang kok Timmy arogan ya, kok Timmy sombong ya. Tapi gue ngeliatnya sih bukan sombong ya, itu lebih kepada dia pede, dia tahu apa yang ia ingin raih, terus dia juga senang dengan karir keaktingannya dan dia ingin berusaha untuk terus menjadi lebih baik daripada sebelumnya dan menjadi yang terbaik nanti, bahkan suatu saat nanti. Dan gue merasa tersentil, merasa diingatkan kembali kalau gue tuh masih sering banget males, gue kurang seobsesi itu sama apa yang gue lakukan, tidak seperti Timmy dengan karir keaktingannya. Nah, gue harus bisa seperti itu karena ini dari Twitter ya, gue baca. Karena lo sebenarnya nggak butuh disiplin kalau lo udah obsessed. Gue kayak wow. Karena kan kalau disiplin tuh kayak ibaratnya kita memaksakan diri ya untuk bisa melakukan hal tersebut walaupun gak suka. Tapi kalau obsessed itu berarti kita suka, kita mau melakukan apapun untuk meraih target atau apapun yang kita inginkan. Dan gue kayaknya harus berusaha untuk menjadi orang yang obsessed tersebut. Tapi ini konotasinya yang positif ya, tentu aja. Maksudnya obsessed tuh kayak contoh simple. Gue ada target untuk baca buku per tahun. Tahun lalu gue agak males, jadi gue tidak menentukan target dan gue nggak bener-bener fokus menyelesaikan buku. Jadi gue cuma baca beberapa buku, nggak sampai selesai, terus gue ganti. Nah di tahun ini, jujur setelah nonton pidatonya Timmy, gue langsung tergerak untuk ngasih target yang lumayan banyak buat gue sendiri. Jadi gue nggak pernah ngasih target 48 buku per tahun alias sekitar 4 buku per bulan. Buat gue yang mager, yang bacanya agak lelet, itu adalah target yang cukup besar. Cuma gue butuh target yang besar. Jadi kalau misalkan tercapai gue akan seneng banget. Tapi kalau amit-amitnya nggak tercapai, ya mepet segitu lah, 40 itu juga udah lumayan banget. Nah gue harus bener-bener bisa memaksakan diri gue untuk mencapai target tersebut. Iya emang sih ada yang bilang kayak baca buku banyak-banyak banget, emang ngerti apa yang dibaca. Mendingan gue baca buku daripada gue gak baca samsek, ya kan?
Ya gue gak bakal ngerti semua buku lah, emang gue siapa cuy. Tapi gue gak bohong, setiap baca buku akan selalu nambah banyak ilmu baru, terus informasi baru yang tentunya akan bermanfaat juga buat gue, entah di kala baca atau suatu saat, atau mungkin gak bermanfaat juga gak apa-apa, tapi yang penting gue baca gitu. Gue melatih kemampuan gue untuk belajar, untuk tidak pasif, karena kan sambil baca kita nggak cuma menerima tapi juga berpikir. Nah itu gue pengen banget melatih diri gue sesimpel sederhana dari membaca tersebut. Dan terima kasih ke pidatonya Timi tadi, kayak gue diingatkan ya, emang kalau di hidup yang cuma sementara ini cuma satu, gue harus punya obsesi. Gue suka sesuatu dan gue emang harus bener-bener bisa ngeliatin kalau gue emang mau meraih hal tersebut. Nggak cukup disiplin itu, apalagi kalau gue kayak gue pemalas, sulit, harus obsesi. Makanya kayak gue setelah nonton Timi, gue langsung menetapkan target baca gue. Emang agak telat sih karena ini aja udah menjelang Maret dan ini video gue pasang di bulan Maret. Udah agak telat ya, udah bulan ketiga, tapi tidak ada kata terlambat daripada gue pasangnya bulan Oktober, November ya makin telat kan. Jadi kayak gue masih ada kesempatan untuk mengejar target 48 buku tersebut. Syukur-syukur bisa lebih, amin. Sekarang sejauh ini udah ada 3 buku yang udah gue baca, lumayan lah buat gue sendiri. Dan on the way 2 selesai, habis itu gue baca lagi. Kenapa gue pengen banget sekali lagi? Karena gue pengen pinter, gue pengen rajin, gue pengen disiplin. Gue gak mau gak bisa baca, apalagi di era video-video pendek kayak sekarang. Gue gak mau banget. Dan itu aja video kali ini. Apakah kalian setuju kalau kita harus punya obsesi dalam hidup? Jangan ke orang juga, kalau ke orang mah gila. Maksudnya ke sesuatu yang kita suka, kayak mungkin obsesi main tenis. Jadi kayak bener-bener rajin hidupnya itu bernapas dengan tenis, misalkan seperti itu. Atau seperti Timi dengan keaktingannya. Atau yang nyantai-nyantai aja. Sebenarnya nyantai enak sih emang, cuma lebih enak kalau seimbang sih, karena kalau terlalu nyantai juga nggak enak bu kalau buat saya. Itu aja, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.